Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Adnan Kapaugani lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Ayahnya adalah seorang guru. Ia menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Adnan Kapaugani meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya sekolah ini pada tahun 1927 ditutup, sehingga beliau harus melanjutkan sekolah ke AMS, setingkat SMA pada zaman Belanda, hingga ia lulus pada tahun 1928. Setahun kemudian, beliau masuk sekolah tinggi kedokteran bernama Geneeskundige Hogeschool atau GHS di Jakarta dan baru lulus pada tahun 1940. Di sini kita akan menyebut nama Adnan Kapaugani sebagai Gani untuk mempersingkat penyebutan nama beliau. Sejak remaja, Gani aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, beliau giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Sumatranen Pon dan Jong Java. Pada tahun 1928, ia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Saat beliau menjadi residen di Palembang, beliau berhasil menciptakan peralihan kekuasaan yang tenang di tengah kontestasi politik lokal yang cukup sengit di Sumatera Selatan. Gani hijrah dari Jakarta ke Palembang pada tahun 1941 untuk memimpin cabang Partai Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di kota itu. Kepiawannya berorasi menuai simpati dan membuatnya tampil sebagai tokoh penting di Palembang. Ia berinisiatif mengambil alih kepemimpinan setelah kekuasaan Jepang runtuh. Pada tanggal 25 Agustus 1945, Gani membacakan naskah proklamasi di hadapan rakyat Palembang sekaligus mendaulat dirinya sebagai pengampu kekuasaan residen Palembang hingga ada keputusan dari Jakarta. Guna menghindari bentrok fisik, Gani membuat perhitungan dengan Jepang. Ia melarang penduduk menjual hasil pertanian dan bahan makanan ke pusat-pusat konsentrasi tentara Jepang, kecuali jika mereka bersedia bekerja sama. Hingga akhirnya Jepang terdesak dan mau bersikap kooperatif dengan Indonesia di bawah komando Adnan Kapaugani. Gani lalu membentuk Usaha Perdamaian Rakyat Daerah Palembang atau OPRDP untuk mengambil alih jawatan pemerintah. Namun, itu bukanlah perkara mudah, terutama jika terkait tambang minyak bumi. Laskar-laskar bermunculan dan menguasai sumber minyak. Gani mendekati mereka agar bergabung dengan OPRDP lewat kesepakatan bahwa laskar-laskar boleh menikmati keuntungan dari minyak asalkan mampu memasok logistik dan perbekalan bagi sipil dan militer di Sumatera. Dengan cara itu, Gani sekaligus menjinakkan unsur-unsur militer ke dalam pengaruhnya. Menjelang pertengahan 1946, sumber-sumber minyak bumi di Palembang sudah berada di tangan Republik. Palembang di bawah kepemimpinan Gani tampak lebih siap menghadapi sekutu. Gani berhasil menjadikan Palembang sebagai lokomotif ekonomi bagi Republik di Sumatera dan menjalin komitmen antar daerah dan pemerintah pusat. Gani memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah pusat untuk meluluskan strategi-strategi politiknya.
Misalnya, dia tidak menyetujui pengangkatan Teuku M. Hasan sebagai gubernur Sumatera karena dinilai lambat menangani kekacauan akibat revolusi. Beliau protes ke Soekarno. Hasilnya, Soekarno memberinya jabatan gubernur muda yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Lain waktu, Gani menjegal langkah Emir Muhammad Nur, pimpinan Tentara Keamanan Rakyat dan bekas perwira Gyugun yang mempengaruhi beberapa kelompok pemuda di Sumatera Selatan untuk memberontak. Gani lalu diangkat sebagai koordinator TKR untuk seluruh Sumatera dan Emir tidak diakui sebagai panglima. Ia lantas mengangkat R. Suharjo Haryowardoyo sebagai kepala polisi Lampung. Menurut Gani, munculnya berbagai organisasi dan barisan laskar akan menciptakan kekacauan dan menghambat fokus Republik dalam proses peralihan kekuasaan. Ketika merumuskan pokok-pokok pikiran bertajuk Ekonomis Bait dalam Zaman Peralihan pada tanggal 28 Desember 1946, hal pertama yang ia bahas adalah soal pemberhentian kekacauan. Maka, untuk mengubah keadaan itu perlu diadakan perbaikan dan organisasi-organisasi dan cara bekerjanya, baik dalam kalangan pemerintahan maupun kalangan partikuler, sehingga di mana-mana terbentuk lagi pimpinan sentral yang dituruti. Beliau meletakkan urusan perekonomian dalam satu tangan, yaitu Kementerian Kemakmuran yang berusaha menambah barang-barang yang dibutuhkan, baik yang dihasilkan dalam negeri maupun yang perlu diimpor, dan memperbaiki pembagiannya, sehingga dorongan untuk bertindak sendiri-sendiri bisa berkurang. Gani menjabat Menteri Kemakmuran dalam periode Kabinet Syahrir III sejak Oktober 1946 hingga Juni 1947. Dilanjutkan pada Kabinet Amir Saripudin II sejak November 1947 hingga Januari 1948. Dan pada masa Kabinet Syahrir III, Gani menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati. Perundingan ini gagal, Kabinet Syahrir III pun tumbang. Pada November 1948, dalam Kabinet Amir II, Gani memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi PBB di Havana, Kuba, atas undangan Sekjen PBB Trifle. Perjalanan ke Kuba penuh resiko karena harus melewati patroli Belanda. Tetapi Gani memiliki berbagai cara untuk menyelundup. Beliau dan rombongannya menumpang kapal pada malam hari, menyelundup ke luar negeri, lalu melanjutkan perjalanan dengan pesawat terbang menuju Havana. Bagaimanapun juga, Gani adalah orang yang pandai memanfaatkan situasi. Saat transit di Amsterdam pada tanggal 14 November 1948, Gani melakukan wawancara dengan media Belanda. Ia tak hanya memberi keterangan soal situasi Indonesia dan misi perdagangan dengan negara-negara sahabat. Dalam wawancara khusus dengan Head Parole, Gani membantah keterangan Belanda yang mengklaim bahwa mereka masih taat pada Perjanjian Linggarjati. Rombongan Gani tiba di Havana pada tanggal 20 November 1948. Gani berulang kali mengecam agresi militer Belanda dalam pidatonya. Peserta konferensi dari 58 negara tertarik pada pidato yang ia bawakan dengan gaya yang berapi-api. Rombongan Gani akhirnya pulang dengan mengantongi sejumlah kontrak dagang dengan pengusaha Amerika Serikat dan membina hubungan dengan Bank Dunia. Sepulangnya dari Havana, Kabinet Amir II sudah berganti menjadi Kabinet Hatta I. Gani ditugaskan ke Sumatera untuk menjajaki kerjasama dengan Amerika Serikat di wilayah itu. Namun,
Sesampainya dia di Sumatera, tugas itu berubah. Agresi militer II meletus pada akhir Desember 1948. Belanda berhasil menduduki tebing tinggi Muara Beliti, Jambi, Tanjung Karang, Lubuk Linggau, dan Curug. Gani pun diangkat menjadi gubernur militer. Ia menyetir sendiri jeepnya dari hutan ke hutan. Saat kehabisan bensin, ia ganti menunggang kuda. Ia bergerilya mengorbankan semangat rakyat dari Curug menuju Lampung, melalui pantai Bengkulu Selatan hingga Muara Sahung, markas gubernur militer Sumatera Selatan. Gani ialah dokter parlente yang merakyat sebagai pejuang yang penuh warna. Beliau menyandang banyak title: bekas makelar, bintang film, sutradara, wartawan, penulis drama dan puisi. Politikus bermain film bukanlah hal yang wajar di eranya. Rekan-rekannya menganggap Gani mengkhianati pergerakan ketika pada tahun 1941 ia tampil sebagai aktor utama memerankan Dr. Pardi dalam film Asmara Murni. Dalam kampanye pemilihan untuk Foxtrot, Gerindo kalah dari Perindra karena Gani bermain film. Dalam renungan pribadinya saat berulang tahun ke-51, Gani mengaku bermain film itu untuk membiayai kuliah kedokterannya di GHS dan menolong teman yang sedang kesusahan. Hingga pada 23 Desember 1968, tepatnya hari ini 53 tahun yang lalu, dokter pejuang yang parlente itu meninggal di usia 63 tahun karena sakit. Hingga akhir hayatnya, Adnan Kapaugani membuka praktek dokter di Palembang dan terkenal suka menggratiskan biaya pengobatan kepada mereka yang tidak mampu. Demikianlah sejarah Adnan Kapaugani, seorang pejuang multitalenta yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.